Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Oke, bagaimana keadaan Anda? Sehat ya? Oke, kita masuk di hampir penghujung bulan Juli loh hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Saya Ilham Diata yang menemani Anda, dan seperti biasanya setiap Kamis pagi nanti kita akan ditambah wawasan kita tentang bisnis, karena kita masuk dalam bincang bisnis bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bra Coaching Indonesia. Nah, nanti yang kita akan bahas adalah tentang susahnya cari tim. Nah, kita harus sadar bahwa manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk individu juga sosial, ya kan? Dalam berinteraksi, dalam membangun sebuah industri, membangun sebuah perusahaan, tentunya ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan tim yang solid, ya kan? Nah, tentunya untuk memilih bagaimana per individu untuk menjadi sebuah tim, karena kan per individu ini punya peran sendiri-sendiri, ya kan? Ada si A yang tidak dimiliki oleh si B, kelebihan kekurangannya. Dengan kata lain, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana kita menutupi kekurangan si A dengan kelebihan yang dimiliki oleh si B dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, ini saling menutupi dan sebagainya. Tentunya yang kita harapkan adalah menciptakan sebuah usaha bisnis yang solid dan profitable. Nah, itu kan yang kita harapkan. Tapi sekarang agak susah ya mencari tim. Kadang-kadang malah baik di depan ya, di belakang buruk rupa kayak gitu-gitu. Atau istilahnya itu penikam dari belakang itu loh ya. Istilahnya adalah kayak gitu. Mungkin nanti Coach Humphrey yang lebih tahu. Kadang-kadang kan begitu, tidak kita sadari begitu ya. Karakter orang memang beda-beda. Tapi untuk mewujudkan sebuah tim yang solid tentunya dibutuhkan usaha ekstra dan ini juga melibatkan orang-orang psikolog ya, yang biasanya punya ahli di bidang ini. Kemudian juga HRD mungkin ya. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang susahnya cari tim, dan kalau Anda merasa kesusahan, jawabannya nanti sama Coach Humphrey Rusli ya, ditunggu. Baik, untuk program Business Talk atau Bincang Bisnis kali ini seperti biasanya juga disiarkan serentak di 3 radio LPPL di Jawa Timur, yakni RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, kita sudah bersama dengan Coach Humphrey Rusli. Halo, selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi Mas Ilham. Oke, apa kabar ini pagi hari ini? Sehat-sehat. Sehat ya, seger. Kalau seger waras ini biasanya identik dengan jamu sih sebenarnya ya. Wah, betul. Oke, kita bicara tentang susahnya cari tim ya, susahnya cari tim. Saya ingin tahu dulu nih alasannya kenapa harus dibentuk tim, kemudian kok sekarang susah. Nah, kayak gitu kenapa ini? Ada fenomena apa? Karena memang orang-orang sekarang sudah berperan ganda. Di satu sisi baik, kemudian satu sisi lagi kelihatan belangnya kayak gitu-gitu. Intinya tidak konsisten. Iya kan, tidak konsisten gitu. Gimana ini Coach? Benar. Yes, ini sebuah topik yang sebetulnya sangat krusial sekali, karena kita melihat tim ini kan sebenarnya sebagai aset perusahaan. Bukan sebagai beban, walaupun di struktur gaji, struktur keuangan di accounting, gaji itu masuk di beban, ya, gaji itu masuk di beban. Jadi SDM itu menurut hukum accounting itu disamakan dengan beban perusahaan, karena gaji dan fasilitas itu, komisi segala macam, bonus itu masuk ke beban perusahaan, jadi mengurangi keuntungan, kan? Jadi mindsetnya adalah mindset beban kalau di dalam accounting. Tapi sebagai pengusaha kita tidak boleh ikutin
strukturnya accounting ya, filosofi accounting kita nggak bisa pakai nih ya. Kita pakai, kita ikuti aturannya, tapi secara mental nggak boleh dong. Kita harus melihat sebagai aset. Nah, tadi pertanyaan Mas Ilham, kenapa kita melihat sekarang anak buah itu susah dicari ya, SDM itu susah dicari? Bukankah banyak yang resign atau di-resignkan gara-gara pandemi ini? Kenapa kok seharusnya populasi orang yang belum bekerja itu meningkat? Populasi orang yang tidak punya pekerjaan meningkat seharusnya. Tapi kenyataannya tidak, Mas Ilham. Ya, jadi semua pengusaha-pengusaha pada mengeluh ini, ya. Kenapa SDM ini susah sekali gitu ya? Susah sekali kalau mau rekrut juga dapat sih, tapi yang berkualitas sangat-sangat jarang dan lebih banyak yang resign. Kan aneh ya, dalam kondisi yang sulit seperti klien saya barusan kemarin 2 minggu lalu sempat di reschedule sesi coachingnya. Gara-gara apa? Pada saat saya seharusnya coaching beliau, anak buahnya 3 resign. Sehingga tokonya kosong, dia bilang, sorry coach, saya nggak bisa sesi dulu karena saya bisa jaga toko. Waduh, kan gila kan? Ya, jadi sampai bosnya turun tangan jaga toko karena 3 itu bersamaan resign. So, what happened? Nah, mari kita lihat. Jadi, konsep daripada anak buah SDM kan aset perusahaan. Ya. Nah, aset perusahaan ini kadang tidak diperlakukan sebagai aset. Ya, dia diperlakukan sebagai perpanjangan tangan kalau butuh, kalau kerjaannya sulit direkrut. Kalau kerjaannya lebih banyak tidak bisa dihandle, maka dia akan mencari tambahan orang baru. Nah, si SDM ini tidak diposisikan sebagai aset sedemikian rupa sehingga mereka mulai mencari kesempatan kalau nggak bekerja di perusahaan lain sebelum pandemi, atau mereka sekarang punya pilihan banyak dengan belajar secara mandiri otodidak menjadi pengusaha, baik itu sebagai digital marketer, sebagai reseller, sebagai dropshipper, sebagai affiliate marketing, sebagai reseller, sebagai dropshipper, atau dia buka bisnis sendiri ya, jadi masak sendiri, kulak sendiri, jual di marketplace dan segala macam. Nah, ini adalah sebuah konsep yang sekarang jamak dilakukan oleh semua orang, termasuk para pengusaha juga kok ya, nyambi itu apa ya, sambilannya selain bisnis juga ada, dia bantu orang, dia jualan di online segala macam. Nah, karena ini sangat terbuka, era keterbukaan, maka kondisi bisnis ini menjadi rentan terhadap anak buah yang mulai berpikir, kenapa kok saya nggak jadi pengusaha dan berdagang sendiri. Ya, itu alasan pertama kenapa kok sulit sekali mencari anak buah. Yang kedua adalah karena banyak salah paham dalam menjalankan usaha yang memposisikan tim itu sebagai kalau bahasa gimana ya, jadi kalau ada ketidaksamaan visi itu timnya itu dianggap harus nurut dan harus mengikuti apa kata coachnya. Ya, jadi intinya gini, kalau orang yang oposisi diberangus gitu ya. Ya, betul ya. Kalau nggak sepakat nggak bisa. Yang bosnya siapa? Kamu atau aku? Itu yang kemarin kita bahas minggu lalu ya. Iya, betul. Ya, bosnya kamu. Nah, ini sebetulnya jika ini overdosis, ini akan menimbulkan sifat ya udahlah, saya patuh saja dan saya tidak akan melakukan apapun juga, yang penting tidak menyalahi peraturannya. Nah, sifat seperti ini itu akan membuat perusahaannya menjadi lemah ya, sehingga akhirnya di dalam jangka panjang waktunya anak buah ini tidak berkembang. Nah, karena tidak berkembang, kondisinya perusahaannya begitu aja, sedangkan anak buah semakin lama semakin berumur, si anak buah ini tidak melihat ada masa depan di perusahaan. Dia tidak melihat tidak ada sesuatu yang dikejar, tidak ada sesuatu yang dibanggakan, tidak ada sesuatu yang dicari lagi, apalagi yang dicari gitu ya. Sehingga mereka memutuskan untuk resign sekali lagi, atau dia bekerja di perusahaan lain, atau dia mencoba untuk berwirausaha sendiri. Nah, jadi 2 hal ini yang menjadi tekanan besar di perusahaan sekarang. Satu adalah kesempatan orang untuk berwirausaha itu begitu besar, iming-iming orang untuk berwirausaha begitu besar. Yang kedua adalah karena mereka tidak melihat potensi masa depan, potensi long term benefitnya seperti apa. Nah, itu kenapa sulit ya Mas ya mencari anak buah SDM sekarang. Nah, kalau kita tidak sebagai pengusaha, sebagai orang yang memberi lapangan pekerjaan, tidak berpikir secara komprehensif bahwa anak buah kita itu tidak diperlakukan sebagai aset. Tadi saya jelaskan definisi aset itu seperti apa ya.
maka kita akan dengan pasti ya, lambat atau cepat, tinggal nunggu waktu sebetulnya, maka tim kita akan berpikir it's enough, sudah cukup mengabdi di perusahaan, waktunya saya mengabdi di diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi akan muncul perasaan itu dengan waktu yang sangat cepat ya. Ada sekarang sudah semakin lama semakin cepat karena terbukaan. Plus satu lagi, banyak para motivator yang mengatakan lebih baik menjadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar, gitu kan? Lebih baik saya menjadi kepala naga daripada ekor naga, dan segala macam istilah-istilah yang ada berseliweran di luar sana yang mengatakan lebih baik jadi pengusaha daripada jadi pegawai. Ya, kamu ini kerja apa dikerjain? Aduh, banyak banget lah. Ya, Iya, betul. Ya, jadi posisinya masuk jam 9, pulang jam 5, sakit masih disuruh masuk, lembur dipaksa-paksa, kalau giliran butuh uang, wah susah pokoknya. Jadi kamu ini kerja apa dikerjain? Nah, karena begitu banyak berseliweran meme seperti ini, dan konsep ini sudah bertahun-tahun, 10-20 tahun terakhir, maka ini menjadi kacau balau. Ya, informasi ini menjadi kacau balau sampai di luar kendali sebetulnya. Jadi saya boleh katakan secara vulgarnya ini sudah mulai ngaco ini ya. Ini sudah mulai ngaco benar ya, karena sebetulnya perusahaan itu butuh SDM sebagai aset, dan SDM sebagai aset itu butuh perusahaan untuk meningkatkan dirinya, bukan hanya sebagai batu lompatan sebelum dia berpindah menjadi pengusaha atau kuadran ya. Kalau Kiyosaki ya, kalau bukunya Rich Dad Poor Dad itu ada Kiyosaki ya, yang cash flow kuadran itu ya, dia berpindah kuadran menjadi pengusaha, atau dia menjadi investor, atau dia menjadi saya nggak tahu apa ya, pengusaha rumahan atau juga, atau pindah ke perusahaan lain. Tapi ini salah kaprah ya. Saya tidak anti orang menjadi pengusaha. Ya, ini saya tekankan ya. Semua orang itu berhak dan boleh jadi pengusaha. Itu hak prerogatif, nggak boleh ada yang melarang. Bahkan bosnya pun nggak boleh melarang, orang tuanya, suami, istri nggak boleh melarang, anak, pokoknya nggak boleh. Semua punya hak. Tetapi setiap jalan itu memiliki konsekuensi dan memiliki konsep yang berbeda. Nah, jadi kan seperti ada orang kan milih jadi dokter, apa mau jadi lawyer, apa mau jadi arsitek, atau mau jadi, itu kan tidak ada yang melarang. Tapi kalau ada gerakan tiba-tiba semua orang bilang kalau nggak jadi dokter itu salah. Sekarang zamannya pandemi. Kalau kamu nggak jadi dokter itu kamu berarti tidak berguna untuk masyarakat. Kamu ini bukan makhluk yang berguna, kan jadi aneh, Mas. Ya, gara-gara ada pandemi kemudian semua orang harus tahu dokter dan jadi dokter. Ini misalkan contoh ngawurnya seperti sama dengan orang mengatakan kalau kamu jadi pegawai terus itu salah. Sekarang zamannya entrepreneurship, maka kamu harus jadi pengusaha. Ini juga ngawur, Pak. Ini juga ngawur. Sama ngawurnya dengan bilang ini zamannya pandemi, kamu harus jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter kamu nggak bermanfaat dan nggak berguna. Orang nggak mau sama kamu. Ini kan aneh sekali. Jadi konsep ini yang saya angkat, bahwa ini kekeliruan massal ya, yang membuat akhirnya ngaco semuanya. Nah, sekarang kita kembali. SDM itu harus diperlakukan sebagai aset. Jadi rumusnya gini ya, atau rumus apa tuh? Konsep berpikirnya begini. Aset itu adalah sesuatu yang berkembang secara nilai. Jadi aset, Anda bisa lihat di buku apa di kamus ya. Aset itu adalah yang berkembang secara namanya intrinsic value ya, nilai yang berkembang secara terus-menerus. Yang kedua, aset itu memberikan imbal hasil continue secara rutin dan sebisa mungkin naik terus. Jadi ada dua, aset itu adalah yang memiliki intrinsic value, nilainya bertambah terus sejalan dengan waktu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun naik terus. Dan yang kedua adalah dia memberikan imbal hasil atau return on investment, return on asset secara kontinu dan konsisten. Nah, dua definisi ini mengatakan jika SDM ada dalam perusahaan dan SDM itu diperlakukan sebagai aset, maka nomor satu yang wajib dilakukan oleh pengusaha adalah meningkatkan atau memfasilitasi peningkatan dari intrinsic value. Maksudnya piye itu, Coach? Satu, di training. Paling gampang, dididik. Ya, terus kemudian ada jenjang karir. Wah, ini pertanyaan paling gampang, paling klasik ini. Coach, saya kan perusahaan UMKM, saya kan perusahaan menengah. Mana ada jenjang karir seperti perusahaan, ada sampai 12 level, 13 level, seperti ASN ya, aparatur sipil negara sampai ada berapa
golongan 1A, B, C ya, 2A, B, C, 3. Mana ada yang itu? Tunggu dulu. Sabar, saya jelaskan nanti ya. Nggak semuanya harus berjenjang birokratis seperti itu, nggak semuanya. Ya. Pertama adalah memfasilitasi peningkatan intrinsic value. Yang kedua adalah membuat orang itu, si SDM tadi itu mempunyai kemampuan memberikan hasil lebih untuk perusahaan dan kepada dirinya sendiri. Ya, jadi ketika orang itu melihat bahwa semakin lama misalkan Mas Ilham punya perusahaan, saya pegawainya. Wah, aku melok Mas Ilham ini sudah 5 tahun. Wah, aku tambah pinter apa tambah on gitu ya? Saya tambah bisa banyak hal apa saya tambah ya pengalaman setahun diulang 5 kali gitu ya, pengalaman setahun diulang 10 kali. Itu yang pertama, itu berarti intrinsic value. Ya. Yang kedua adalah apakah saya semakin lama ikut Mas Ilham semakin makmur apa tidak? Masa ya ada pegawai sudah 10 tahun kerja, nyicil motor aja nggak lunas. Ya, mungkin salahnya pegawai juga ya, kebanyakan ngandok di warung, mungkin saya nggak tahu ya, atau malah main-main yang nggak benar-benar main judi segala macam mungkin. Tapi secara prinsip itu melanggar asas aset manusia sebagai aset, gitu ya. Jadi ini mempengaruhi konsep berpikir daripada pengusahanya juga dan anak buahnya. Nah, contoh paling gampang, bagaimana menerapkan konsep ini bagaimana menerapkan cerita ini ke dalam keseharian? Paling gampang interview lah ya, kita interview orang. Sekarang apa yang ditanyakan oleh interviewernya itu mengindikasikan kemampuan atau seberapa paham dari pengusahanya. Kalau interviewnya cuma tanya, gajimu minta berapa? Ini teman-teman pendengar Suara Sidoarjo yang budiman, kalau sempat catat ya, catat atau tulis di handphone atau ketik di handphone atau tulis di kertas gitu. Ini penting banget ya. Kalau pertanyaannya pada saat interview itu hanya menanyakan, Anda mau gaji berapa? Ini adalah bentuk dari memperlakukan SDM itu sebagai non aset. Harusnya gimana? Jadi memperlakukan SDM sebagai non aset atau memperlakukan SDM sebagai, tanda kutip ya, maaf kata ya, moga-moga nggak tersinggung, sebagai pembantu, sebagai pesuruh ya. Kalau capek, kan ada kamu, saya bayar kamu kan, berarti kamu yang capek dong, bukan aku, gitu kan. Konsep ini selalu tanya, kamu mau digaji berapa? Kamu minta berapa? Nah, coach kalau gitu, tanyanya bagaimana? Nih, tanyanya ya. Boleh nggak tanya minta gaji berapa? Lu ya wajib toh. Kalau nggak tanya, terus gimana cara gajinya? Tapi selain tanya minta gaji berapa, tanyakan juga 5 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, Anda punya harapan gajimu berapa? Lah, itu beda jauh, Mas. Ya, kalau saya ditanya oleh Mas Ilham, saya direkrut oleh Mas Ilham, Mas Hamfrey kalau di sini minta gaji berapa? Sekarang minta X juta. Oh iya. Mas Ilham tanya sama saya, Mas, kalau 3 tahun dari sekarang, Mas masih setia di perusahaan ini, kira-kira Mas minta gaji berapa? Saya mikir loh, Mas. Saya mikir loh, 3 tahun dari sekarang saya minta berapa ya? Dan inilah titik di mana orang melihat pintu masuk awal, ya masih banyak pintu berikutnya yang harus dipenuhi ya. Tapi di pintu masuk awal yang membuka calon kandidat atau calon kandidat karyawan tadi untuk melihat bahwa potensi perusahaan ini ternyata sudah mulai dijual, tanda kutip, sejak awal interview. Ini interview loh, Mas, belum masuk ya, masih interview, belum masa percobaan, belum, masih interview. Saya 3 tahun dari sekarang minta gaji berapa ya? Dan biasanya lucunya gini, Mas, Pak Ilham, lucunya adalah kondisi orang ketika tanyain minta gaji berapa di awal, pasti besar. Ya, tapi kita ditanya minta gaji berapa atau berapa harapanmu, pendapatanmu, take home pay dan termasuk bonus, 3-5 tahun dari sekarang, jawabannya selalu tidak cukup besar. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ditanyain mau gaji berapa sekarang selalu besar, tapi kalau tanyain mau dapat berapa 5 tahun dari sekarang, tidak cukup besar, alias kurang berani mengatakan angkanya. Mungkin tidak siap dengan pertanyaan itu kali ya. Betul. Iya. Dan tidak dididik, Mas. Jadi SDM kita tidak dididik untuk melihat future value, ya intrinsic value. Jadi masa depan value-nya dia itu nggak dilatih. Sedangkan perusahaan itu selalu kalau punya mental aset sebagai SDM sebagai aset, selalu melihat future value. Jadi kedepannya itu mau dibuat orang ini mau jadi apa sih?
kamu ini harusnya 5 tahun dari sekarang udah jadi manajer. Manajer itu minimal gajinya sekian, pendapatan sekian. Iya. Oh, bisa gitu Pak ya? Loh, bukan bisa. Kalau kamu tidak bercita-cita sampai 5 tahun ke depan jadi manajer, jangan kerja di tempat saya. Maka dia mikir, waduh, nanti kalau kerja di tempatnya Bapak ini menjanjikan masa depannya ya. Ya, oh iya. Nah, kalau itu dilakukan, maka perspektifnya jadi beda dong Mas. Jauh banget loh nih. Berarti yang saya minta itu adalah komitmen jangka panjang. Yang saya ajak itu menikah, bukan pacaran. Gitu ya. Kamu ini mau saya ajak menikah, bukan pacaran kan bisa aja putus tengah jalan. Kalau ini menikah kan lebih susah kan cerainya gitu kan. Walaupun banyak yang cerai sekarang, tapi kan lebih susah gitu ya. Lebih susah cerai. Saya ini ngajak menikah, bukan pacaran. Wah, menikah ya. Kalau menikah saya nggak siap gitu ya. Ya, wah kalau gitu jangan diterusin interviewnya. Nah, kalau kita cukup sering melakukan latihan mental practice seperti ini, maka SDM yang lain mulai melihat bahwa perusahaan ini bukan cuma serius tapi duarius gitu ya dalam memfasilitasi masa depan anak buahnya. Tentu tidak bisa berhenti sampai sini ya, begitu harus ada pelatihannya, harus ada jenjang karir ya, ini saya jelaskan. Ya, jenjang karirnya dan segala macam. Iya, gitu, Coach. Setiap orang punya karakter ya, sifat unik yang beda-beda. Ada kekurangan, kelebihan pastilah kayak gitu. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana sih cara merekrut orang-orang ini sehingga bisa terbentuk sebuah tim yang solid? Karena begini, kadang-kadang advisor, karyawan itu punya sifat yang bukan sifat ya, karakter yang beda-beda. Ada tipe yang beda-beda. Ada tipe itu yang modelnya itu selalu misalnya nih sering berinovasi, tapi kadang-kadang dia tidak disiplin. Tapi ada karakter orang yang utun sekali, tapi susah berinovasi atau susah berkreasi ya. Biasanya begitu. Jadi mengikuti rules saja, tapi maunya main aman aja kayak gitu-gitu. Mungkin dari beberapa tipe atau karakter pekerja ini bisa dijelaskan. Kemudian ketika dibentuk sebuah tim, karakter mana ini yang apakah semua karakter bisa? Nah, cara menyatukan karakter-karakter ini agar terbentuk sebuah tim yang solid itu seperti apa? Ya. Oke. Jadi kita punya prinsip ya. Kita di bisnis itu ada prinsip yang sangat-sangat bagus sekali, yaitu yang namanya we pay for performance. Ya, kita membayar itu bukan uletnya, bukan tekunnya, bukan disiplinnya. Itu penting semua. Bukan kreativitas ya, bukan inisiatif ya, bukan. Kita pembeli performance. Nah, kembali ingat ya bahwa definisi daripada aset yang kedua adalah memberi imbal hasil. Ya, saya nggak akan naruh uang deposito di bank kalau bunganya semakin lama semakin kecil kan. Ya, mendingan saya reinvestasikan ke tempat lain. Ya, beli apa kalau uangnya banyak, beli properti, ya imbal baliknya lebih besar. Walaupun banknya itu sudah luar biasa lama dengan saya, orangnya baik sama saya, mungkin ownernya dekat dengan saya, bahkan saudara, tidak ada masalah. Kalau uangnya tidak memberikan imbal hasil, ya saya tarik, saya depositokan tempat lain yang memberikan imbal hasil yang banyak. Itu adalah definisi yang sama. Kalau seorang anak buah SDM tidak mendapatkan kesempatan untuk berimbal hasil atau mendapatkan imbal hasil yang sama maupun memberikan imbal hasil kepada perusahaan, maka definisi aset itu gugur, Mas, jatuh. Nah, karena itu di dalam perusahaan we pay for performance. Artinya, kembali ke tadi yang jenjang karir yang saya hutang ya, belum jelasin. Kalau kita mau bicarakan jenjang karir, karakter-karakter itu kita kumpulkan, tentu ada beberapa karakter yang nggak bisa diapa-apain karena memang secara konsep dia sudah buruk ya, misalkan pencuri ya, kemudian hasut, kemudian dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum ya, dia mempunyai catatan buruk. Tentu ini tidak bisa diapa-apain, ini harus di-cut karena tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari DNA yang sudah kacau seperti ini ya. Tapi yang lain-lain yang di luar kriminal itu kan sebetulnya macam-macam dah sifatnya, tapi nggak kriminal gitu ya. Nah, ini diapain? Ya udah, kita kumpulin dalam satu kelompok dulu. Jadi ini tips yang paling sederhana, tidak sulit ya, tapi banyak orang tidak mau melakukan ya. Dikumpulkan semua, jangan dipisah-pisah dulu. Oh, kamu orang yang tekun, oh kamu orang yang rajin, oh kamu saya percaya, oh kamu saya kurang percaya. Oh,
Ini tambah ribet, pengusahanya tambah kepalanya meletek gitu ya, bosnya mumet dah. Kumpulkan jadi satu, kemudian tunjukkan. Nah ini ya, tunjukkan bergantian, tunjukkan bahwa ada perbedaan penghasilan. Ini biasanya orang pengusaha justru tidak mau menunjukkan perbedaan penghasilan antara si A dan si B. Ini salah. Ya banyak bos bilang, wah kalau kau tak tunjuki, aku malah geger neng ngisor lek si A tak kasih gaji satunya sekian juta, satunya beda, geger neng ngisor. Salah. Harus diberitahu bukan gaji nominalnya, tapi mengapa si A mendapatkan gaji lebih tinggi dan si B mendapatkan gaji lebih rendah. Jadi tunjukkan daftar. Ini barusan saya WA sama klien saya jam 7 pagi sudah WA ya. Pagi-pagi semangat semua. Ya. Jadi mereka sudah WA. Ini kok saya buatin namanya adalah daftar pendapatan, potensi pendapatan. Kalau dia menguasai skill A, skill B, skill C, skill D. Misalkan kasir ya di toko harus punya skill kemampuan A, B, C, D, F, G. Jika Anda punya kemampuan A dan B saja, maka gaji Anda hanya tambah sekian dari gaji pokok. Ya, gaji pokoknya X juta, kemudian kalau Anda menguasai skill A tambah sekian ratus ribu. Kalau menguasai skill A dan B tambah sekian ratus ribu. Kalau menguasai A, B, dan C menambah dan seterusnya. Nah, itu dibuat kayak list seperti buku menu, Mas. Jadi terukur ya? Iya, terukur berdasarkan performance. Iya, Kamu berdasarkan kamu kerja 5 tahun tak tambah gajimu. Aduh, bukan begitu cara ngitungnya, ya. Tapi WP performance. Nah, sekarang apa yang terjadi? Jadi kalau si anak buah itu merasa ini jenjang karir nggak? Ini jenjang karir, walaupun tambah jabatan, ya. Saya pengusaha ya baru punya anak buah 5, kok masih punya anak buah 4 piye, tidak ada masalah. Satu pun tidak apa-apa, ya. Satu pun anak buah nggak masalah. Yang penting apa? Ada jenjang pendapatan. Ya, jenjang pendapatan itu adalah definisi daripada jenjang karir yang sejati, bukan aku manajer naik ke GM, naik ke asisten direktur. Bukan. Itu jenjang birokrasi. Ya. Jadi kalau kita bilang jenjang karir yang betul, jenjang pendapatan. Ingat, intrinsic value dan memberi imbal hasil. Jadi kalau kita mempunyai imbal hasil yang tambah lama tambah banyak, maka kita memberikan imbal hasil tambah lama banyak, maka definisi bahwa saya adalah sebuah aset, bukan sebagai beban di perusahaan. Maka perusahaan harus memperlakukan imbal hasil yang sama kepada aset tersebut dengan memberitahukan kamu sudah bisa melakukan skill A, B, dan C, maka itu pendapatanmu saya naikkan. Maka yang terjadi di dalam jangka waktu cukup panjang, yang terjadi adalah berlomba-lomba meningkatkan skill dan perusahaan berlomba-lomba memberi lebih. Nah ini kan luar biasa ini, Mas. Nah, kalau itu terjadi, maka definisi yang pertama mengatakan saya sudah cukup lama mengabdi di perusahaan, waktunya saya mengabdi di diri sendiri. Itu langsung gugur. Kenapa? Karena saya bekerja di perusahaan, itu mengabdi kepada diri saya sendiri, Mas. Semakin lama saya di perusahaan, maka semakin masa depan saya itu dijamin, tanda kutip, semakin bagus. Ya tentu ada di level tertentu jika gaji sudah melampaui sekian juta, biasanya sudah double digit ya, maka sudah harus ada pendampingan bagaimana melakukan aset alokasi uang. Mereka dididik, Mas, Pak Ilham. Jadi mereka dididik untuk mengelola keuangan, karena money management itu tidak diajarkan di sekolah. Ya, maka pengusaha wajib memberikan money management training kepada anak buahnya yang sudah memiliki gaji double digit, di atas 10 juta itu harus ada, ya, harus ada. Berapa persen harus investasi, berapa persen harus melakukan tabungan, berapa persen untuk dana darurat, sehingga mereka tuh merasa kayak, loh, aku bahkan diaturkan, diberitahu, dididik, didisiplinkan untuk mempunyai aset di luar pekerjaan. Nah, ini habis break saya, ini sudah mau break ternyata ya. Habis break nanti saya akan cerita satu kasus real. Oke, baik. Iya, sahabat, tentunya ketika kita membentuk sebuah tim, ya kalau misalnya sudah ditemukan individu-individu yang sudah sesuai dengan harapan atau ketentuan yang kita inginkan, begitu ya, harapan yang kita inginkan, tentunya kita harus memaintain mereka agar menjadi loyal, ya kan? Nah, ini juga agak susah ya, membuat mereka betah di perusahaan, membuat mereka loyal, jadi tidak mereka bekerja tidak dihitung atau berdasarkan pendapatan misalnya, karena loyal kan memang kadang-kadang tidak terukur ya. Jadi
ini nanti coba kita tanyakan pada Coach Humphrey ya, seperti apa sih membentuk tim yang loyal pada perusahaan seperti itu. Baik, dan Anda yang ingin bertanya nanti juga kami siap berikan kesempatan. Anda bisa berinteraksi di 0318961514 atau bisa juga melalui WA kami di 0811309109. Sekali lagi, tema yang kita bahas adalah tentang susahnya cari tim. Monggo silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, segera kami buka ya. Dan tidak hanya pertanyaan, tanggapan atau apapun itu, silakan. Kami akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis T-Net, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. T-Net Globalindo, the best service for great solution. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Baik sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli. Pagi hari ini masih menyoal tentang susahnya cari tim ya dalam bisnis stock. Dan Anda yang saat ini ingin mengajukan pertanyaan silakan. Tapi saya ke Coach Humphrey dulu. Coach, masih bersama kami ya? Siap. Iya. Nah, ini kan kalau tadi sudah dibangun bagaimana kita merekrut karyawan begitu ya, dengan perbedaan-perbedaan, karakter-karakter dan sebagainya. Nah, ini yang kita bangun sekarang adalah bagaimana mereka membuat loyal, ya kan, pada perusahaan. Nah, ini bagaimana ini? Apakah ada semacam treatmentnya seperti apa sih kayak gitu? Ya, jadi sebetulnya orang loyal itu tidak dicari ya. Jadi ada jebakan pertanyaan, saya di mana mencari orang yang loyal, Coach? Jebakan Batman sebetulnya. Walaupun memang ini pertanyaan sangat sering ditanyakan dan karena itu saya juga harus jawab ini ya. Bagaimana mencari orang loyal nggak dicari, orang loyal dibentuk, Mas. Jadi teman-teman, orang loyal tidak dicari, tapi dibentuk atas dasar mutualisme, saling membutuhkan. Nah, ini ada sebuah cerita kasus ini, klien saya udah lama nih ya, jadi pengusaha kayu gelondongan digesek ya, dikuliti kemudian dipotong-potong dan dijadikan
bahan untuk ekspor, bahan baku produksi dan segala macam. Salah satu anak buahnya udah, seorang wanita ini udah lama ikut ya, udah 5 tahun, 10 tahun, akhirnya di tahun ke-15 bosnya bilang, kamu sudah harus punya pendapatan selain gaji dari perusahaan. Tuh, kok bisa gitu? Maka saya ada 2 pilihan waktu itu ya, disisihkan gajimu untuk kemudian kamu pakai untuk modal, mau modal usaha apapun juga, yang tidak mengganggu tenaga dan tidak capek gitu, tapi menghasilkan, jadi tadi kutip bisa jadi passive income, atau saya utangi dulu, nanti kamu bayar dengan bunga, gitu ya. Nah akhirnya dipilihlah yang kedua. Ini cuma contoh saja ya, tidak harus dilakukan plug seperti ini, tapi konsepnya yang diambil. Dipilihlah yang kedua, dihutangi sama bosnya untuk diusahakan. Nah si ibu ini yang sudah mulai senior, sudah mulai umur 40-an lebih, itu kemudian memutuskan untuk berternak bebek untuk menghasilkan telur, ya telur bebek gitu ya, yang dipakai untuk dijual dan segala macam. Nah, akhirnya tahun, 2 tahun, 5 tahun berikutnya, saya ingat waktu itu saya tanya lagi, Pak, ini gimana sih ibu tadi itu? Wah, sekarang penghasilan dari jualan telur bebek itu sudah lebih banyak daripada gajinya. Coba bayangkan, jadi perusahaan memfasilitasi anak buah itu untuk memiliki pendapatan lebih dari cuma sekedar gaji. Ini di perusahaan yang konvensional ya, bukan perusahaan yang modern loh ya. Ini konvensional ya, nggak pakai sistem perikat penambahan pendapatan berdasarkan pay performance, nggak ada. Cuma dia bilang kamu harus punya pendapatan lebih banyak daripada perusahaan. Karena perusahaan suatu saat tidak bisa memberikan gaji lebih besar lagi. Nggak mungkin karena memang posisinya perempuan itu, ibu itu hanya sebagai sekretaris atau admin apa gitu ya, sudah sepuh ya, nggak mungkin lagi sudah senior, nggak mungkin lagi disekolahkan lagi, sudah 40 tahun lebih. Nah, posisinya kita tidak perlu ikuti, tapi ceritanya adalah ibu tadi akhirnya memutuskan untuk tidak berhenti. Nah, ini aneh ya, walaupun gajinya lebih kecil daripada pendapatan jual telur bebek tadi, tapi tidak berhenti. Karena apa? Dia sudah merasakan, saya akan mengabdi seumur hidup di sini, dan saya akan bekerja lebih keras karena perusahaan membuat saya bisa memiliki masa depan yang jelas. Ada jaminannya, walaupun tentu jaminannya karena usaha saya, bukan karena usaha perusahaan. Ini yang dimaksud dengan membentuk loyalitas, bukan memperoleh dan merekrut loyalitas. So, apa yang terjadi kalau kita merekrut loyalitas? Maka yang ada adalah semu ya, di depan anak buahnya bilang saya loyal, saya orangnya jujur, saya komitmen. Aduh, bahasa-bahasa seperti ini susah sekali dinilai karena tidak ada psikolog metriknya, tidak ada psikologi yang bisa memetakan matriks yang ada adalah orang ini dibuatkan training untuk ke depan bersama-sama atau karena perusahaan sehingga dia menjadi a better person, lebih makmur, ya, kemudian secara kekayaan dia lebih terjamin, kemudian secara aspek juga punya. Maka itu adalah cara membentuk anak buah menjadi loyal. Dan pertanyaan berikutnya yang cukup menarik adalah apakah semua jabatan bisa digitukan? Apa semua level bisa digitukan? Apakah office boy? Apakah office girl? Bisa, tidak ada masalah. Yang ada adalah apakah perusahaannya mau membentuk program itu atau tidak. Nah, kalau perusahaannya tidak memiliki program itu, maka perusahaannya belum memikirkan anak buah sebagai aset. Mereka hanya menilai anak buah sebagai beban yang harus digaji setiap bulan. Nah, ini bedanya di situ. Oke, baik. Coach, ini ada berapa pertanyaan yang sudah masuk, ada 4 ya. Dua-dua dulu ya. Yang pertama dari Irawan yang ada di Candi. Apakah dengan memberikan penghargaan atau rewards pada karyawan ini merupakan upaya untuk memperkuat tim? Lantas bagaimana jika ada perusahaan yang tidak mengadakan rewards atau memberikan rewards semacam itu? Kan tidak semua perusahaan punya ini ya, punya kelebihan dalam sisi finansial gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, Pak Stefanus yang ada di Krian, pemimpin seperti apa sih yang bisa membuat kerja tim itu berhasil gitu? Oke, silakan Coach, dua-dua dulu. Ya, betul, 2 ya. Jadi yang pertama tadi karena masalah finansial ya, kalau saya tangkap ya. Jadi kalau mau ngasih apresiasi, reward, duitnya nggak ada gitu kan. Ya, intinya gitu ya. Kalau saya salah paham, tolong dikoreksi. Jadi apakah memberikan rewards penghargaan itu termasuk upaya untuk memperkuat tim juga? Nah, terus bagaimana kalau ada perusahaan yang
tidak memberikan rewards, dalam arti ya mungkin keterbatasan finansial atau mungkin juga punya tapi sengaja tidak memberikan, itu kan ada ini. Bagaimana Coach? Ya, jadi sekali lagi we pay for performance ya. Kita membayar itu untuk performa, bukan untuk disiplin, rajin. Itu penting, tapi itu tidak menghasilkan hasil yang pasti ya. Kita hitung adalah pasti. Uang yang kita keluarkan itu pasti, maka pendapatan kita juga harus minimal harus pasti. Kalau perusahaan tidak memberikan reward, maka ya otomatis performa yang didapat oleh perusahaan akan minim karena anak buah hanya bekerja sesuai dengan gaji yang diberikan. Itu udah pasti sudah. Ya. Reward pun tidak harus berupa finansial. Misalkan rewardnya adalah diberi kekuasaan atau diberi wewenang lebih. Nah itu boleh ya, rewardnya diberi wewenang lebih. Nah sebetulnya ada riset yang menarik ya, yang mengatakan bahwa kalau Anda punya tim Anda itu tidak dibedakan gajinya, ini kurang bagus sebetulnya. Jadi Anda harus memberikan sebuah wewenang dan ada pendapatan lebih. Ya, jadi bukan reward itu kan di luar gaji ya, di luar pendapatan ya. Tapi minimal kalau nggak ada reward, ya pun Anda harus memberikan perbedaan gaji. Perbedaan gaji sedikit aja, itu egonya beda Mas, Pak Ilham. Jadi kalau memang sudah tahu bahwa gaji itu beda, secara struktur itu dibedakan, maka itu sendiri sudah reward, mengakui bahwa saya derajatnya lebih tinggi daripada orang yang gaji di bawah saya. Itu saja sudah reward. Ya, tidak usah terlalu sampai ekstravaganza luar biasa. Jadi memang harus, kalau nggak bisa memberikan reward bagaimana? Ya nggak bisa, perusahaannya akan stagnan, nggak bisa, nggak jalan. Udah saya lihat bertahun-tahun, sudah 10 tahun jadi coach, sebelumnya 10 tahun jadi eksekutif, nggak jalan Mas, pasti nggak jalan, susah gitu ya. Itu yang kedua. Apa mau sing dolan? Tentang pemimpin yang bisa, kan gini, kalau saya telaah lagi dari pertanyaan ini, letak dari kekuatan tim agar bisa solid itu tidak hanya terletak pada anak buah, tapi juga pemimpin, ya kan? Nah, pemimpin yang seperti apa yang bisa membuat kerja tim ini jadi solid gitu? Oke, jadi satu ya, pemimpin yang memikirkan pengembangan perusahaannya itu bisa seperti apa karena timnya melakukan apa. Saya ulangi lagi ya. Jadi pemimpin yang memikirkan pengembangan usahanya itu bisa mencapai level apa karena timnya bisa apa. Bukan pemimpin yang memikirkan perusahaan saya bisa sebesar apa karena saya bisa seperti apa. Nah, ini perbedaannya jauh. Jadi kalau satu memikirkan pengembangan perusahaan karena kemampuan daripada ownernya, yang satu lagi memikirkan pengembangan perusahaan karena kemampuan dari grupnya, kolektif brain, ya, otak yang bersatu. Aku bisa apa? Ya, itu pemimpin seperti itu. Yang kedua adalah pemimpin yang terus men-challenge anak buahnya atau menantang, memberikan tantangan kepada anak buahnya, bukan untuk kepentingan perusahaan semata, tapi supaya anak buahnya maju. Misalnya pernyataan seperti ini, kamu udah kerja berapa tahun di sini? 5 tahun. 5 tahun seharusnya udah bisa nyicil rumah lah. Kamu belum janji rumah belum? Belum Pak. Nggak benar ini kamu. Loh Pak, tapi kan saya tidak bikin salah di perusahaan. Oh iya, tidak bikin salah di perusahaan, tidak pernah dapat SP. Tidak sama, tidak berarti benar, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, saya tidak pernah bikin salah loh Pak, perusahaan kan nggak apa-apa toh kalau saya nggak nyicil rumah. Nggak benar. Di perusahaan saya kalau 5 tahun sudah harus bisa nyicil rumah, walaupun rumah peta apa rumah itu pokoknya harus punya nyicil rumah, misalkan begitu ya. Nah, standar-standar seperti ini ketika dikatakan secara konsisten dan dibantu orang untuk mencapai, berarti kamu mesti punya skill apa nih? Kalau nggak pendapatanmu yang kurang untuk bisa nyicil rumah, atau kamu yang tidak bisa ngatur keuangan. Ingat ya, money management tidak diajarkan di sekolah. Maka perusahaan harus berpikir, oh iya juga ya. Ada banyak mulai berpikir, oh iya juga ya. Aku ikut perusahaan ini karena memang masa depan saya itu semakin lama semakin baik. Bukan semakin lama semakin kacau gitu ya. Sudah kerja 20 tahun, masih kontrak di orang, masih ngekos. Nah ini piye terus? Kan nggak mungkin. Ya, kos, tapi kan tidak semua orang bisa punya aset rumah. Ini kan contoh. Anda bisa bilang juga, udah 5 tahun, kok motornya masih utang, belum lunas. Ya ini small things yang kita bisa tanyakan. Ketika kita melakukan ini secara rutin, maka akan muncul persepsi budaya bahwa perusahaan ini tidak akan membiarkan saya tetap miskin. Tidak akan membiarkan saya tetap di level saya ketika masuk. Dia akan memecut saya, memaksa saya untuk lebih baik dari hari ke hari. Dan ini dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil. Dia selalu tanya, kamu belum punya aset, sudah kerja di perusahaan saya berapa tahun? Itu lampu kuning. Something is wrong
Begitu Anda menginjak umur sudah terlalu matang, misalkan 50, sudah selesai. Waktu Anda habis. Anda sekarang umur misalkan 30. Anda punya waktu kurang lebih sekitar 15-20 tahun lagi untuk berubah itu. Sehingga Anda memiliki aset, memiliki income, dan seterusnya. Ya, yang memiliki passive income, dan seterusnya. So, konsep ini yang harus dipikirkan oleh pengusaha. Gitu, Mas. Oke, baik. 2 pertanyaan berikutnya ini dari Twitter. Yang pertama dari @momo786. Kalau ingin menurunkan ego tapi tidak terlihat merendahkan diri, bagaimana caranya ya, Pak? Kemudian yang kedua @ramadana, apakah dengan sikap yang terbuka atau open mind? Nah, ini apakah sesuatu yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah tim? Yang kedua itu sudah jawabannya pastilah ya. Yang kedua jawabannya jadi terbuka, yes. Sikap terbuka membentuk sebuah tim. Nah, mungkin ini bisa lebih karena kan mungkin ada yang introvert, orang-orang kan begitu, ada yang Ya. Jadi sebetulnya introvert itu kan sebetulnya mikir tapi ke dalam diri sendiri. Artinya gimana? Mikirnya tidak dikeluarkan, gitu ya. Jadi pola pikirnya nggak di-sharingkan. Ya sharingkan aja toh. Jadi nggak masalah kita introvert atau extrovert, yang penting pola pikir kita di-sharingkan. Kenapa kita tidak mau men-sharingkan? Karena takut salah, takut keliru. Ya bilang toh, syarat dan ketentuan berlaku. Ini pola pikir saya ya, kalau ada salah-salah ya kita perbaikin berikutnya. Nggak apa-apa, jalan dulu. Okay? Jadi tipsnya bagaimana membuat orang yang malu, bos yang tidak bisa cerita, ya tulis, boleh panggil satu persatu, nggak usah seperti orator ngomong di atas podium, ngomong sama 50 orang. Ya, one by one diajak di ruang meeting secara pribadi, bilang kamu gimana, sudah kerja berapa tahun, dan sudah punya apa, dan segala macam aja omong, bahkan lebih powerful buat saya. Jadi lebih powerful daripada kalau jadi kayak orator terus kemudian orasi di depan orang banyak, itu menurut saya agak sedikit lebay gitu ya. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, kalau menurunkan ego tapi tidak terlihat merendahkan diri. Betul. Nah, ini sebetulnya bukan masalah ego sih, ini sebenarnya masalah teknik komunikasi. Ya, ego itu kan sebetulnya saya ya, kalau bahasa latinnya ego itu kan berarti me, I am, gitu ya. Saya. Jadi kalau kepentingan saya dilukai itu berarti ego saya terluka. Tapi kalau kepentingan saya nggak terlukai, nggak ada masalah dengan ego, ya. Tinggal masalah komunikasi aja. Misalkan kita mengkomunikasikan, saya mau perusahaan saya maju, tapi saya mau kalian juga maju. Setuju? Itu bukan ego, itu malah memperkuat tim. Pasti jawabannya setuju kan? Saya mau perusahaan besar, saya mau perusahaan tambah lama tambah hebat, tapi kalian juga tambah hebat tambah makmur. Setuju? Setuju. Ayo kita fight bareng-bareng. Itu tips saya sih. Ya, jadi jangan dibuat rumit lah. Ya, hidup ini sudah, umat das ya. Iya, Coach. Satu lagi nih pertanyaan ya. Kalau tadi kan saya sempat menyimak apa yang dikatakan Coach Humphrey tentang pertanyaan yang diajukan oleh HRD atau apalah itu, menanyakan kamu ingin gaji berapa? Nah, kayak gitu kan. Ini kan pertanyaan sering sekali ketika kita berhadapan dengan interviewer, ketika kita apply CV ya di sebuah perusahaan atau manapun lah, kayak begitu-begitu. Kadang-kadang ada yang mengatakan ini pertanyaan jebakan juga. Nah, tapi menurut Coach Humphrey tadi bahwa ini menganggap pelamar itu bukan sebagai aset, ya kan? Sebagai pembantu, ya kan? Betul. Nah, kira-kira pertanyaan apa sih yang wajib atau apa ya sekiranya dalam hal ini yang bisa jadi panduan begitu bagi interviewernya, kemudian bagi calon pelamar, kira-kira kesiapan biar mereka lebih siap lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kadang-kadang kan kita setiap pertanyaan itu ada yang bisa langsung dijawab, ada yang diam mungkin beberapa menit kayak gitu-gitu. Nah, katanya kalau diam beberapa menit ini berarti masih ada keraguan-raguan ya, kayak gitu-gitulah. Gimana ini, Coach? Ya, ini sebenarnya topik yang terpisah, bisa dijadikan satu sesi tersendiri ya. Jadi intinya gini, setiap pelamar itu harus memiliki saya itu mau apa ke depan. Jadi konsepnya berpikirnya pelamar yang bagus itu adalah kalau saya mau bekerja di perusahaan, saya mau jadi seperti apa ke depannya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya mau seperti apa. Dan ini banyak sekali sudah disiapkan. Jadi kalau banyak orang sontekan-sontekan di toko buku bagaimana cara menjawab interview,
Ya sebetulnya itu boleh aja dipelajarin, nggak ada salahnya. Buat saya itu malah menunjukkan bahwa rasa siap ya, rasa niat untuk dilamar, untuk bekerja. Tapi jangan lupa, satu yang paling penting adalah maunya Anda apa sebagai pelamar, ke depan tuh mau jadi seperti apa. Nah ini kalau nggak dijelaskan, tidak di-clearkan dengan diri sendiri, pada saat ditanyain pasti gelagap Mas, ya pasti gelagap. Tanyain, kamu dapat berapa 5 tahun dari sekarang? Oh saya ingin mendapatkan 20 juta. Kenapa 20 juta? Bingung lagi nanti, kenapa 20 juta ya? Ya kan ya tidak bisa dong. Anda mesti ngomong, 20 juta kan rencananya saya seperti ini, saya mau alokasikan sekian persen investasi, saya mau belajar seperti ini, Nah ini perlu diomongkan. Ya memang waktunya nggak cukup kalau saya jelaskan semua, tapi konsepnya pahami dulu Anda mau jadi seperti apa ke depannya. Kalau nggak paham, pasti Anda akan belepotan ketika di interview. Ini untuk tips untuk para pelamar. Itu Mas. Oke, baik Coach. Yang terakhir sebagai closing statement-nya ini tentang tim ya, bagaimana ini? Iya. Wah, udah closing ya? Iya. Cepat banget. Oke, jadi teman-teman, dengan suara Sidoarjo yang saya hormati, kita punya tim itu akan membuat perusahaan kita lebih besar. Kenapa kita bilang tim? Karena together everyone make achieve more, ya. Jadi together everyone achieve more. Jadi sebetulnya bersama-sama setiap orang itu akan menghasilkan sesuatu. TEAM, ya, together everyone achieve more. Kalau kita berpikir bahwa tim ini adalah membantu pengusahanya untuk maju, itu salah. Dengan tim, karena tidak ada tim, maka perusahaan nggak maju. Karena ada tim, perusahaan maju. Jadi mikirnya harus sebagai aset. Nah, jadi bos sebagai apa? Sebagai aset manajemen, sebagai manajer asetnya. Ya, jadi kalau ada aset under management, AUM, kalau dalam bahasa uang perbankan, maka aset under management itu juga berarti people under management. Asetnya adalah manusia. Ya semoga bermanfaat, semoga nggak lagi salah pikir dan kita semua bisa dapat kesempatan maju di era-era pandemi ini dan setelahnya. Ya, terima kasih Mas. Baik Coach. Oke, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Oke, dengan Coach Humphrey Rusli dari Barah Coaching Indonesia dengan tema susahnya cari tim